Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam sepak bola ada 26 pemain yang akan didaftarkan ke badan sepak bola yang menyelenggarakan suatu turnamen atau kompetisi antar klub. Misalnya turnamen Piala Dunia. Negara Inggris hanya mendaftarkan pemainnya sebanyak 26 pemain dari ratusan bahkan ribuan pemain profesional baik yang berlaga di dalam negeri maupun yang berlaga di luar negeri. Begitupun dengan negara-negara lainnya. Itu berarti ratusan pemain bahkan ribuan pemain bersaing secara ketat untuk mendapatkan satu tempat dari 26 untuk sebuah tim. 26 pemain tersebut mendapat kesempatan untuk digilir dalam setiap pertandingan. Ini adalah merupakan kesempatan emas bagi setiap pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Paling tidak untuk membayar kepercayaan sang pelatih. Tentu saja mereka adalah pemain yang potensial untuk memenangkan setiap pertandingan. Mereka dipilih dan dipercayakan oleh pelatihnya. Dalam Bilangan 26 ayat 2 berkata demikian, "Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel." Ini adalah firman Tuhan kepada Musa agar dihitung orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang dari setiap sukunya. Dan setiap suku berbeda-beda jumlah mereka. Misalnya dari suku Ruben berjumlah 43.730 orang. Dari suku Simeon berjumlah 22.200 orang dan lain sebagainya. Nah, saudara, berapapun mereka yang dicatat dari setiap sukunya dan siapapun mereka, yang pasti mereka adalah orang yang dipilih. Mereka dipilih untuk suatu tugas, untuk berperang melawan bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih untuk suatu tugas, apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, di kantor, di lapangan, atau di gereja, atau dalam pelayanan, atau kita dipercayakan suatu tugas pada bidang tertentu. Untuk itu mari kita lakukan dengan baik. Mari kita menunjukkan potensi kita bahwa kita tidak salah pilih oleh pimpinan kita. Pada saat ini berakhir periode kepengurusan gereja 2022 hingga 2025 dan sedang dilakukan untuk menetapkan kepengurusan gereja periode 2025 hingga 2028. Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, jangan sia-siakan kesempatan ini dan mari kita melakukannya dengan baik untuk kemajuan gereja kita ke depan. Dan buktikanlah bahwa saudara adalah orang yang dipercaya. Saudara, jika kita menilik gereja kita, maka kita akan melihat daftar kependetaan lumayan banyak ya. Lulusan teologi dan orang-orang yang sanggup untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti orang Israel sanggup untuk berperang, ditambah para gembala cabang ya. Tetapi ironisnya tidak semua turut ambil bagian dalam pelayanan devotion yang tayang di YouTube setiap hari. Bapak Ibu, saya mendorong kita semua yang terpilih, para pendeta, lulusan teologi, agar ambil bagian dalam pelayanan devotion. Destiny kita adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Atau apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, kiranya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.